warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita berjumpa lagi di channel kita. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal thalabul halal. Faridotun. Wajib. Terus ada pertanyaan gini, Gus. Buka usaha ala santri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Tips membuka usaha ala santri. Jadi santri itu juga punya kesempatan yang sama untuk sukses seperti wirausaha yang lain. Dan santri sudah punya bekal yang paling utama, yaitu kemandirian. Kemandirian ini akan menimbulkan semangat, yaitu syaja'ah atau berani. Jadi yang pertama adalah santri sudah punya keberanian sehingga dia pasti siap untuk buka usaha. Yang kedua adalah santri tentunya tahu bahwa sesuatu yang tidak diserahkan kepada ahlinya maka akan tunggu kemunduran. Idza wasidal amra ila ghairi ahli fantadri sa'ah. Dan tentunya santri harus punya bekal atau keahlian atau bakat yang diasah dari di mana dia tinggal dulu, sehingga itu akan muncul yang namanya bakat atau keahlian. Nah ini tentunya bisa diteruskan, ditumbuh kembangkan lewat bakat itu setelah santri terjun di masyarakat. Yang selanjutnya adalah keahlian dan keberanian tentunya akan didukung dengan jiwa entrepreneurship santri yang notabene santri sudah dibekali apa yang disebut dengan jiwa petualang, ya, jiwa berani tampil di depan, jiwa rasa sosial yang tinggi, sehingga tentunya itu akan menumbuhkan apa yang disebut dengan bagaimana dekat dengan masyarakat, bagaimana bergaul, bagaimana mempengaruhi orang, bagaimana menarik perhatian. Itu tentunya sudah dimiliki ketika dia di pondok pesantren. Fa insyaallah dengan ketiga hal tersebut, punya ilmu, kemudian punya kepribadian yang kuat, dan punya keberanian, fa insyaallah akan cepat bisa untuk membuka usaha. Tinggal dipilih usahanya apa. Tentunya santri sudah siap untuk terjun di masyarakat. Ketika dia siap untuk terjun di masyarakat, berarti dia siap apapun, siap segalanya, siap berwirausaha, siap untuk memimpin masyarakat, siap untuk membina masyarakat, dan yang terpenting adalah siap untuk menikah supaya cepat kaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Wirausaha. Pada konten ini kita membahas soal thalabul halal. Terus ada pertanyaan gini, tips supaya usahanya ramai dan berkah pripun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tips usaha supaya rame dan berkah. Ini yang diharapkan banyak orang, usahanya rame tapi berkah.
ada yang titik, yang penting berkah. Yang paling bagus itu akeh berkah. Tentunya ini diidam-idamkan banyak orang, apalagi di saat pandemi. Maka supaya usaha Anda itu ramai, Anda ya perlu tahu keunikan usaha yang Anda jalankan. Tentunya keunikan ini membawa magnet buat orang untuk ke situ, untuk tahwi ilaihim. Bagaimana caranya? Tentunya usaha Anda harus punya paling tidak minimal 1 di antara 3. Bisa itu usahanya berbeda, ya. Bisa itu usahanya kalau misalkan niru harus lebih baik. Bisa jadi usahanya itu yang pertama kali. Jadi ada 3 jargon, the best, the different, atau the first. Itu. Jadi usaha panjenengan nek saged unik memenuhi paling tidak 1 di antara 3 hal itu. Apapun itu usahanya, misalkan bengkel, di tempat itu beda karena pelayanannya paling cepat misalnya. Cuci mobil di tempat itu berbeda karena dia paling murah dan paling bersih. Nah, ini usaha Anda harus punya keunikan dan hal yang menarik untuk orang ke situ. Yang kedua, tentunya supaya usaha ini tetap ramai, maka jaga kualitas, ya, jaga standarisasi dari usaha yang Anda jalankan. Kualitas ini penting karena itu akan membuat orang itu percaya untuk konsisten bisa ke situ. Semisal Anda punya resep masakan yang enak, tetapi ketika suatu hal masakannya itu beda rasanya, sehingga ini kok beda kalau yang wingi. Jaga kualitas ini penting. Yang selanjutnya, supaya usaha kita tetap ramai, maka hal yang terpenting juga melihat bagaimana kompetitor kita, apa kelebihan kita dibanding kompetitor kita yang ada. Selanjutnya, biar usaha kita tetap ramai, maka lakukan hal-hal promosi yang menarik. Kenapa menarik? Karena orang itu suka akan promosi. Misalkan buy one get one, beli 1 dapat 1, atau beli 1 gratis 1. Tentunya bagaimana supaya tetap tidak rugi, tetapi juga membuat orang merapat ke situ. Dan selanjutnya ada doa dari para kiai kita, doa surat Ibrahim ayat 37. Maka baca surat itu, insya Allah sebelum Anda membuka usaha, insya Allah Allah akan mengijabahi doa para pembuka usaha. Dan yang terakhir, wasiat dari Habib Umar, bacalah ayat kursi, Al-Mu'awwidhatain, dan Al-Ikhlas serta Fatihah sebelum Anda buka warung. Fa insyaallah usaha Anda akan diberkahi, ramai dan diberkahi, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali di channel Wirausaha pada konten Tolabul Halal ini. Ada pertanyaan gini, Gus. Okay. Tip memenangkan persaingan menjadi juara. Monggo, persaingan usaha. Persaingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tip untuk memenangkan persaingan menjadi number one, menjadi nomor 1? Semua tahu bahwa untuk menjadi nomor 1 atau leading di depan itu tidaklah mudah, karena kita punya kompetitor, karena kita juga punya bukan lawan ya, tapi
bersaing yang baik, atau dalam bahasa kita fastabiqul khairat. Maka untuk memenangkan persaingan ya yang baik itu, kita harus mengenal karakter bisnis kita. Kita harus mengenal keunikan, kita harus mengenal keberbedaan, diferensiasi dari bisnis yang kita punyai. Misalkan saya punya warung yang number one, yang pertama kali steak misalkan harganya 10.000. Nah itu yang pertama kali steak 10.000 hanya di kaki lima steak misalkan. Nah itu tentunya akan menjadi pengingat orang, oh steak kaki lima sing regane 10.000, sing rasane bintang 5 itu di kaki lima steak. Nah itu otomatis the first ini yang pertama kali ini dia akan leading di depan. Yang selanjutnya, kalau Anda tidak bisa leading pertama kali, maka Anda bisa menjadi yang terbaik walaupun tidak yang pertama kali. Menjadi yang terbaik walaupun tidak pertama kali. Semisal ada ayam bakar, banyak sekali ayam bakar. Ada ayam bakar Wong Solo, ada ayam bakar Keraton, ada ayam bakar bumbu apa dan sebagainya. Maka ketika banyak ayam bakar itu, Anda boleh niru, tetapi Anda nirunya harus yang terbaik. Misalkan ya, yang terbaik itu ditambahi ya levelnya. Ayam bakar sangat pedas, tidak pedas, atau sedang-sedang misalkan. Nah ini keunikan dari ayam bakar yang panjenengan sajikan itu lebih baik dari ayam bakar yang lain yang sudah tersaji. Yang selanjutnya berbeda atau different. Berbeda ini merupakan keunikan yang membuat orang itu ke tempat usaha Anda. Misalkan Anda cuci mobil, kenapa Anda ke situ? Oh, ternyata di situ kalau cuci mobil hanya 5 menit misalkan. Ini kan cepat dan termurah misalkan. Nah ini keberbedaan inilah yang menjadi Anda untuk menjadi terdepan dibanding dengan kompetitor yang lain. Maka untuk menjadi juara dalam bisnis kita perlu 3 hal. Yang terbaik, yang terdepan, yang pertama kali, atau yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.